wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya ta'zimi pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum sekaligus dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, dan juga yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD. Dan yang saya banggakan teman-teman semuanya yang sudah berjuang bersama. Perkenalkan, saya Devia Rizkiatur Rahmah, mahasiswi Prodi Tadris Matematika. Di sini akan mempresentasikan mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, di mana kali ini materinya adalah tentang Realistic Mathematics Education. Realistic Mathematics Education adalah pendekatan ini diterapkan untuk mengembangkan aktivitas peserta didik dalam belajar matematika. Peserta didik itu diajarkan untuk mampu mencari solusi dari setiap permasalahan, mengorganisasikan materi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam memecahkan permasalahan matematika realistik maupun pendekatan yang mendorong interaksi peserta didik dalam menemukan sebuah solusi dari suatu permasalahan matematika yang dirujuk dari masalah kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah prinsip dalam pendekatan realistik matematika education adalah progressive mathematication, yaitu proses mengarahkan pemikiran peserta didik ke arah pemikiran matematika dari pemikiran yang konseptual ke pemikiran formal. Prinsip lain dari realistic mathematica education adalah guided remation, yaitu proses pembelajaran yang mendorong peserta didik menemukan metode khusus dalam pemecahan masalah, konsep-konsep penyelesaian masalah yang ditemukan oleh peserta didik secara mandiri. Maka dari ini, melalui realistic mathematica education, peserta didik akan belajar secara bermakna atau meaningful learning, sehingga peserta didik akan lebih memahami apa yang mereka pelajari dan bukan hanya pengetahuan semata. Yang terdapat beberapa alasan, yakni 2 alasan mendasar mengapa realistic mathematica education merupakan suatu proses yang sangat penting dalam matematisasi. Yang pertama, matematisasi bukan hanya merupakan aktivitas ahli matematika saja, melainkan juga aktivitas peserta didik dalam memahami situasi sehari-hari. Yang kedua, matematisasi berkaitan erat dengan penemuan kembali atau reinterpretation ide atau gagasan dalam suatu konsep matematika melalui suatu proses yang mungkin serupa dengan cara yang telah dilakukan oleh para ahli. Proses informal yang dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan suatu soal, membuat model, melakukan translasi antar modus representasi, membuat skema, menentukan hubungan disebut matematisasi horizontal. Sedangkan matematisasi vertikal meliputi antara lain proses menyatakan suatu hubungan dengan suatu formal atau rumus. Pendidik dituntut untuk mampu merangsang peserta didik dalam menarik suatu kesimpulan dan melatih peserta didik untuk melakukan rekonstruksi. Adapun kegiatan atau aktivitas yang merupakan matematisasi horizontal adalah yang pertama, identifikasi masalah matematika dalam konteks umum. Yang kedua, membuat, dan yang ketiga, memvisualkan permasalahan dalam bentuk yang berbeda dan lain-lainnya. Matematika formal merupakan matematisasi vertikal yang meliputi yang pertama, menyatakan suatu hubungan dalam suatu rumus. Yang kedua, pembuktian keteraturan. Yang ketiga, perbaikan dan menyelesaikan model, dan lain-lain. Dalam proses matematisasi, pendekatan dalam pendidikan matematika dibagi menjadi 4 pendekatan, yaitu
pendekatan mekanistik, pendekatan strukturalistik, pendekatan empiristik, dan pendekatan realistik. Pendekatan mekanistik adalah pendekatan yang tidak memberi perhatian terhadap matematisasi horizontal dan vertikal. Sedangkan pendekatan strukturalistik hanya berfokus pada matematisasi vertikal dan mengabaikan matematisasi horizontal. Dan sebaliknya, pendekatan empiristik hanya menekankan pada matematisasi horizontal tetapi lemah pada matematisasi vertikal. Dan yang terakhir, pendekatan realistik adalah pendekatan yang menggunakan kedua proses matematisasi untuk membentuk proses belajar dalam jangka panjang. Di sini ada prinsip-prinsip realistik mathematics education. Yang pertama, Goulded reinvention. Yang kedua, didactical phenomenology. Yang ketiga, self-developed models. Yang kedua, ada karakteristik realistic mathematics education. Yang pertama, menyajikan permasalahan nyata. Yang kedua, menggunakan model matematisasi. Yang ketiga, kontribusi peserta didik. Dan yang keempat, interaksi yang terus-menerus antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Yang kelima, terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya. Selanjutnya ada learning dan teaching, trajectory dalam pembelajaran yang mana terdiri dari 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, rancangan aktivitas, dan dugaan tentang cara berpikir peserta didik. Selanjutnya ada implementasi realistik, mathematics education. Dalam pembelajaran pendidikan matematika realistik, Indonesia merancang ide-ide atau kerangka kerja pendidikan yang berbasis realistik mathematics education yang menjadi acuan oleh pendidik matematika. Peserta didik, penulis bahan ajar atau buku ajar matematika, dan juga pengembang kurikulum. Tujuan pembelajaran matematika dengan menggunakan realistik matematika education yaitu mengembangkan pemahaman matematika peserta didik terhadap suatu konsep dan ide matematika melalui eksplorasi terhadap masalah kontekstual yang berdasarkan pada proses penemuan. Implementasi realistik mathematics education di dalam kelas meliputi 3 fase. Yang pertama ada fase pengenalan. Pada fase pengenalan ini, pendidik memperkenalkan masalah realistik dalam matematika kepada seluruh peserta didik, serta membantu untuk memberi pemahaman atau masalah. Yang kedua, ada fase eksplorasi. Pada fase ini, peserta didik dianjurkan bekerja secara individual, berpasangan, atau dalam kelompok kecil. Dan yang ketiga, fase meringkas. Pada fase ini, pendidik dapat mengawali pekerjaan lanjutan setelah peserta didik menunjukkan kemajuan dalam pemecahan masalah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.